Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto. Kali ini saya akan membahas materi data scraping. Baik, tentu teman-teman mulai bertanya ya, apa sih data scraping itu? Nah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, data scraping itu data itu ya data, kemudian scraping atau scrap itu mengeruk. Jadi kalau kita terjemahkan, data scraping itu adalah metode untuk mengeruk atau mengambil data. Dari mana? Dari website lainnya, gitu ya. Lalu setelah kita keruk datanya, ya kita simpan di database kita. Nah, jadi data scraping ini merupakan bagian dari ini ya, dari ilmu data science ya. Salah satu bidangnya artificial intelligence. Gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih pentingnya ngambil data dari website lain itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, coba saya tunjukkan studi kasus sederhana ya. Oke, ini saya contohkan, misalnya kita mengakses tokopedia.com ya. Saya tanya dulu, teman-teman ada nggak yang sering belanja di sini? Atau mungkin di e-commerce lain? Mungkin sering kan ya? Atau mungkin teman-teman ada nggak sih yang jadi penjual atau pelapak di sini, di Tokopedia ini? Mungkin ada juga ya. Nah, sekarang saya tanya, misalkan teman-teman mau menjual produk nih, contohnya misalkan teman-teman mau menjual produk baju wanita. Nah, bisa jadi kan teman-teman ini ya, mengevaluasi dulu kira-kira jenis baju apa yang sering dibeli di Tokopedia. Mungkin caranya gini, awalnya kita masukkan dulu kategorinya wanita gitu ya. Oke, ini. Nah, ternyata di sini muncul nih data kategori dengan ini, data apa namanya, yang dijual dengan kategori baju wanita ini ada berapa ini? 2 juta lebih ya. Saya besarkan ya. Nah, ini ada 2 juta lebih. Nah, ini teman-teman kalau menganalisa data sebanyak ini kan pusing juga gitu ya. Nah, akhirnya eh, daripada kita terlalu lama untuk copy paste datanya ini, mendingan ini datanya kita scrap aja. Kita ambil datanya dari sini gitu. Contoh scrapnya gimana? Paling awal, nah, kita inspect elemennya dulu. Bisa pakai ini ya, developer tools. Nah, ini elemen HTML-nya sudah kelihatan nih teman-teman ya. Nah, sini. Nanti atas dasar elemen HTML ini bisa kita ambil datanya. Gitu. Metodenya untuk ngambil gimana? Ya pakai scraping itu tadi. Gitu. Ya, jadi daripada kita copy paste manual datanya dari sini, mendingan kita ambil secara otomatis dari elemennya ini. Gitu teman-teman. Oke, ini saya contohkan data yang didapatkan dari hasil scrap ya, dengan kategori baju wanita tadi. Nah, ini datanya kita ambil, ya lumayan banyak. Ini tweetnya seperti ini. Ini kota ini atau city ini berarti penjualnya dari mana gitu. Kemudian ini jumlah reviewnya per produk ada berapa. Kemudian jumlah yang melihat ada berapa. Kemudian apalagi ini harga ya, harga produknya berapa. Terus ke sini lagi jumlah yang terjual. Ini contoh dari data yang kita ambil dari Tokopedia. Gitu. Nah, pertanyaannya, setelah datanya ini kita ambil lalu kita apain? Nah, tentu bisa kita analisa. Kan? Contoh, saya ingin mencari eh, data subkategori ini yang paling banyak di apa namanya? Yang paling banyak dijual. Gitu ya.
gimana caranya? Ya nggak perlu manual gitu, nggak perlu diolah manual. Kita bisa manfaatkan pivot data. Caranya gimana? Simpel aja. Ini kita blok Ctrl A ya, kita select semua, terus ke bagian data ini. Nah, terus di sini ada pivot tabel, kita klik aja ini, kita oke. Ini sudah muncul kan? Nah, fieldnya yang mau dihitung yang mana? Tadi kan sub kategori ya, ini kan ya, masukkan aja ke terus kita tambahi lagi yang quantity-nya terbanyak, quantity terjualnya terbanyak, berarti yang ini ya, quantity sold ini ya. Ini kita bawa ke values. Nah, ini sudah terrekap seperti ini datanya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari data hasil pivot ini masih bisa kita tampilkan lagi dalam bentuk chart. Contoh, saya lari ke home ya, saya lari ke insert, bukan home, ke insert ya. Nah, di sini ada fasilitas chart. Ini kalau di Excel ya, tinggal diklik bagian chart, terus kita pilih aja nih, mau kolom jadinya seperti ini atau mau yang lain, contohnya apa nih, bar ya. Nah, kita oke aja. Nah, ini sudah muncul grafik ini tadi, hasil penjualan terbanyak. Coba kita cek di sini. Data yang tertinggi kan ini ya. Nah, ini kelihatan ya, yang ini. Ini tertera di sini, jenisnya adalah blouse dengan jumlah terjual 1240. Nah, gitu teman-teman. Ini sudah kita akhirnya bisa analisa datanya ini. Oh, ternyata di Tokopedia jenis baju wanita yang paling banyak terjual adalah blouse, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih manfaat dari data scraping ini? Manfaatnya yang pertama ya, kita bisa jualan data. Coba bayangkan kalau teman-teman bisa mengkoleksi data-data dari berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia tadi. Nah, ini sebenarnya hasil scrapingnya ini bisa dijual teman-teman ya, karena datanya itu, data analisanya itu sangat bermanfaat bagi pengusaha yang lain gitu. Itu manfaat yang pertama ya. Terus yang kedua, bisa saja kita bekerja di bidang data scientist gitu. Jadi di lowongan kalau Anda cari di glints.com, gaji datanya data science atau data scientist itu di atas 5 juta ya per bulan. Nah, itu manfaatnya dari data scraping gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum ke data scraping, tentunya ada beberapa prasyarat yang harus teman-teman kuasai ya. Jadi teman-teman harus belajar beberapa hal ini. Yang pertama, teman-teman tentunya harus mahir algoritma dan struktur data ya. Dan di sini teman-teman perlu menguasai bahasa pemrograman Python. Kenapa kok kita harus pakai Python? Karena library dan framework data scraping itu yang paling lengkap itu mayoritas ditulis dengan Python. Gitu ya, itu prasyarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, tentunya teman-teman harus familiar dengan elemen-elemen HTML atau Hypertext Markup Language gitu. Kenapa? Karena scraping itu fondasinya adalah kita harus paham elemen HTML dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian materi awal